Perkenalkan, nama saya Ran Syaban dengan NIM 240403132 dari kelompok. Di sini saya dan teman-teman akan membahas case method yang berjudul tentang conveyor otomatis yang berbasis HDC. Yang mana pada proyek kali ini kami akan menghasilkan sebuah grafik dari pemrograman Python yang sudah kami coding atau sudah kami susun. Sebelumnya perkenalan juga teman-teman saya, berikut adalah teman-teman saya. Nama saya Muhammad Nopal dengan NIM 240403107. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Fani dengan NIM 240403121. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jakita Manalubis dengan NIM 240403108. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang conveyor otomatis yang berbasis HDC. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu nggak sih apa itu conveyor? Conveyor merupakan alat mekanik yang berguna atau berfungsi untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk mengefisiensikan waktu, mempermudah pekerjaan produksi, serta menunjang suatu hasil produksi. Nah, biasanya conveyor digunakan untuk alat pembantu yang digunakan di berbagai bidang industri. Nah, apa sih manfaat conveyor? Yang pertama yaitu mempermudah proses produksi, menunjang hasil produksi, serta yang ketiga yaitu adalah alat otomatis yang tidak perlu dikontrol oleh manusia sendiri, sehingga conveyor bisa bekerja sesuai sistem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi atau kegunaan conveyor? Yang pertama, sebagai alat pengganti seperti truk atau mobil untuk memindahkan barang dari suatu barang. Yang kedua yaitu adalah memindahkan barang dari barang sebelum jadi hingga bahan hasil produksi. Yang ketiga yaitu adalah memindahkan barang dari satu pos ke pos lainnya untuk melakukan kegiatan produksi yang belum selesai. Sehingga alat ini berfungsi untuk memindahkan barang tanpa ada gangguan ataupun sentuhan baik dari manusia ataupun dari faktor-faktor lainnya, sehingga menjaga suatu barang produksi aman dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, prinsip kerja conveyor itu bagaimana sih? Prinsip conveyor yang pertama, mesin bergerak sendiri biasanya mendorong benda untuk dicapit dengan magnet ataupun hal lain sebagainya yang terdapat di conveyor tersebut. Lalu dipindahkan ke pos yang nantinya akan dilakukan produksi. Nah, dalam proses ini bahan tidak perlu disentuh oleh tangan manusia ataupun lainnya, sehingga bahan masih terjaga utuh atau tidak terganggu karena ada conveyor. Sehingga conveyor ini sangat berfungsi untuk melindungi barang serta mengefisiensikan waktu. Nah, itu penjelasan mengenai conveyor. Nah, pada case kali ini kita akan membahas tentang conveyor otomatis yang menggunakan motor DC. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu motor DC dan bagaimana penerapannya. Motor DC adalah motor listrik yang menggunakan arus DC. Perubahan arah motor ini biasanya ditentukan oleh arus maju, arus balik, atau tegangan positif dan tegangan negatif pada motor DC. Nah, kecepatan motor DC biasanya ditentukan oleh besaran kumparan pada motor DC tersebut. Nah, biasanya hybrids digunakan untuk sebagai pengubah arah motor DC tersebut. Sedangkan untuk mengubah kecepatannya menggunakan resistor atau potentiometer, sehingga arus DC ini lebih fleksibel untuk digunakan pada conveyor otomatis karena bisa diubah baik kecepatan ataupun arah perubahan motor DC. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kerja alat sistem DC ini dan juga bagaimana agar alat DC ini dapat bekerja dengan efisien. Yang pertama itu untuk coba bayangkan kalau kita punya sistem conveyor. Jadi di sistem conveyor itu kita harus menginput nilai kecepatan awalnya yaitu dengan nilai set point. Jadi kalau misalnya sebuah air conveyor itu nilai set point, nilai kecepatannya itu tidak sesuai dengan set point, dia itu akan mengeluarkan nilai error. Jadi nilai error itu digunakan untuk menghitung seberapa besar energi yang harus dikeluarkan oleh motor untuk menggerakkan conveyor tersebut. Seperti contohnya itu kayak KI dan KP untuk kontrol PID, dan juga KP juga dapat digunakan untuk logika fusi. Kemudian di rancangan alat kita membutuhkan beberapa komponen utama untuk menjalankan sistem conveyor tersebut atau motor DC. Di bagian input kita membutuhkan catu daya, kemudian membutuhkan step down, dan juga kita juga membutuhkan
potensiometer. Guna potensiometer itu untuk memasukkan nilai awal kecepatan, yaitu nilai setupnya itu secara manual. Kemudian untuk otak utama dari sistem tersebut, yaitu kita butuh Arduino Uno sebagai otak utama. Kemudian kita membutuhkan driver motor, dan tentunya kita butuh motor DC untuk menggerakkan conveyor tersebut. Dan kita juga membutuhkan 3 sensor utama, yaitu seperti sensor RPM, sensor arus, dan sensor tegangan. Jadi dari semua yang telah saya jelaskan, dengan rancangan alat tersebut kita dapat menjalankan sistem conveyor yang sangat efisien dan juga sangat fleksibel digunakan dalam industri. Terima kasih. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga grafik yang telah kami visualisasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita buat 3 grafik, yaitu grafik hubungan beban dengan kecepatan, daya input, dan efisiensi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang grafik yang pertama, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan beban dengan daya input. Nah, di sini menunjukkan daya input akan meningkat secara linear seiring bertambahnya beban. Nah, hal ini dikarenakan semakin besar beban yang diberikan kepada suatu sistem tersebut, maka dibutuhkan juga daya input yang lebih besar untuk menjalankan sistem tersebut. Nah, garis merah yang meningkat secara konsisten pada grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin besar beban, maka juga dibutuhkan daya input yang semakin besar untuk mengatasi permasalahan peningkatan beban tersebut. Grafik kedua menunjukkan bahwa kecepatan menurun secara linear saat beban menurun, yang dimana disebabkan oleh utamanya hambatan dan keterbatasan motor saat menangani beban. Lalu grafik ketiga menunjukkan efisiensi naik hingga beban optimal, yaitu 1,5 hingga 2 kg. Lalu turun saat beban ditambah. Jadi dari semua pembahasan tentang arus DC atau direct current dapat disimpulkan bahwa direct current atau arus DC ini dia itu memiliki banyak kelebihan. Contoh kelebihannya itu seperti dia sangat fleksibel, seperti contohnya dia kecepatannya dapat diatur dengan sangat mudah, kemudian dia memiliki presisi yang tinggi. Terus gimana sih cara kerja arus DC atau direct current ini? Jadi arus DC itu dia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan cara perubahan energi magnetik melalui rotor dan stator. Kemudian energi tersebut diubah agar dapat menggerakkan sebuah pipa conveyor atau sabuk. Jadi arus DC ini dapat digunakan di banyak lini industri. Contohnya seperti lini perakitan, kemudian contohnya di lini pengemasan, dan juga di lini logistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat simulasi hubungan beban dengan daya input, kecepatan, dan efisiensi pada sistem konveyor otomatis berbasis motor DC dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu import library. Nah, library merupakan kumpulan kode yang sudah disediakan oleh Python itu sendiri untuk memudahkan kami untuk melakukan hal-hal seperti operasi matematika, visualisasi data, dan sebagainya. Nah, library yang pertama yaitu NumPy. NumPy merupakan library yang untuk memudahkan kami untuk melakukan operasi matematika. Nah, yang kedua ada Matplotlib, yaitu library yang memudahkan kami untuk melakukan visualisasi data seperti visualisasi data menjadi grafik dan sebagainya. Nah, selanjutnya kami akan melakukan perhitungan matematis seperti untuk mencari kecepatan, efisiensi, dan input. Nah, untuk itu kami perlu menetapkan parameter-parameter yang akan digunakan untuk menghitung kecepatan, efisiensi, dan daya input. Nah, parameter-parameter tersebut ada tegangan supply, hambatan dalam motor, konstanta kecepatan, konstanta torsi, gravitasi, jari-jari roda, dan torsi geser mekanik tetap. Nah, setelah menetapkan parameter tersebut, kami juga perlu menetapkan variasi beban. Nah, variasi beban yang digunakan kali ini berkisar di antara 0,1 kg hingga 5 kg. Nah, setelah menginput variasi bebannya, kita melanjut untuk melakukan perhitungan matematisnya. Nah, perhitungan yang pertama itu kita menghitung torsi beban aktual, lalu kita menghitung arus motor, tegangan motor, lalu dilanjutkan dengan perhitungan kecepatan motor, daya input listrik, daya output mekanik, efisiensi, dan kita juga menginput kode untuk mencegah efisiensi bernilai aneh atau tidak logis. Nah, di sini kita menetapkan supaya nilai efisiensi hanya dapat berkisar dari 0 hingga 1.
Nah, selanjutnya kita melakukan visualisasi grafik. Nah, kita menginput PLT figure untuk menentukan ukuran dari grafiknya. Dilanjutkan dari grafik pertama kita menginput PLT subplotnya. PLT plotnya berupa sumbu X, Y, dan warna dari garis yang terdapat pada grafik, variabel Y, lalu judul dari ketiga grafik tersebut, PLT grid untuk menunjukkan garis untuk memudahkan membaca grafik, lalu legend yang menunjukkan hubungan beban dengan daya input. Nah, lalu untuk grafik yang kedua yaitu hubungan beban dengan kecepatan motor juga sama, input semuanya. Lalu untuk grafik yang ketiga, hubungan antara beban dengan efisiensi motor juga sama, di input kode-kodenya. Lalu kita akhiri dengan PLT track layout dan PLT show untuk mengakhiri visualisasi grafiknya, visualisasi data, yaitu menunjukkan grafiknya. Nah, di sini kita tinggal tekan run, lalu muncul 3 grafik yang dibuat. Nah, setelah ditekan run akan muncul 3 grafik ini. Grafik yang pertama yaitu hubungan beban dengan daya input yang dengan garis berwarna merah, lalu grafik kedua hubungan beban dengan kecepatan dengan garis berwarna biru, lalu yang ketiga grafik hubungan beban dengan efisiensi dengan garis berwarna hijau.